Hai guys, selamat datang kembali di sesi belajar Data Engineering Zoomcamp. Kali ini kita udah masuk di materi kedua, yaitu tentang Data Orchestration. Nah, jadi kalau kita lihat rangkaian materinya ya, di modul pertama kita udah belajar kontainerisasi dan infrastruktur as code. Sekarang kita masuk ke Workflow Orchestration. Kalau kita lihat diagramnya, nah ini nih, kita sekarang masuk di bagian kedua nih ya, yang ini ya. Dan kita bakal pakai yang namanya match, teman-teman. Jadi, oke, aku juga baru pertama kali pakai ini, pakai match. Jadi kita bakal sambil belajar bareng-bareng, ya. Alright, so kalian bisa masuk ke sini. Workflow Orchestration, README. Ini ada beberapa materi, mulai dari intro, terus nanti juga intro orchestrationnya, intro ke match, terus kita bakal coba ini ada API ke Postgres, GCS, GCS to BigQuery, sama ada parameterized execution, terus ini ada beberapa homework dan optional sih sebenarnya. Oke, so di video kali ini kita bakal masuk ke bagian yang intro to orchestration. Nah, buat kalian yang baru di sini, kenalin nama aku Bima. Aku sekarang bekerja sebagai Analytics Engineer. Dan di channel ini kalian bakal temuin hal-hal terkait dengan belajar data. So, jangan lupa subscribe kalau kamu lagi belajar data. Ya. Nah, kita masuk ke bagian pertama, what is orchestration ya. Nah, kalau kalian masuk ke sini, nanti ada video yang ini sebenarnya. Oh, oke, ada iklannya. Ini ya. Jadi videonya itu yang ini. Nah, di sini kalau kamu mau dapat slide-nya juga ada di sini, tapi aku paling bakal summary aja apa yang udah dipelajarin. Nah, ini kemarin kita akan masuk ke sini ya. Oke. Modul ini kita bakal mempelajari tentang workflow orchestration pakai Match. Nanti kita bakal lihat Match itu apa juga. Cuman di sini bakal mulai dengan apa yang bakal kita lakuin di modul ini. Di sini kita bakal belajar tentang orkestrasi ya. Nah, spesifiknya sih kalau di modul yang orkestrasi ini nanti kita bakal bikin pipeline sih. Di sini teman-teman bisa lihat ada proses ekstraksi data. Jadi kayak harusnya udah sering dengar lah ya istilah ETL ya. Dan ini nanti kita akan aplikasiin di sini. Mulai dari ekstrak data geolotaksi kayak di materi minggu pertama. Terus di sini akan ngelakuin transformasi. Terus kita bakal load ke dua tempat ya, yaitu ke GCS dan juga kita ada load juga ke Postgre. Jadi kita bakal cobain gimana caranya. Terus nanti ditransform lagi dengan bantuan PyArrow. Ini nanti kita biar bisa kita bisa bikin partisi di sini. Baru nanti kita load ke dalam BigQuery. Gitu. Nah, nanti platformnya kita bakal wrap dia dalam sebuah kontainer ya dengan menggunakan Docker. Menarik sih kayaknya. Kita bakal cobain nanti. Oke. So, ngomong sebenarnya apa sih itu orkestrasi ya? Nah, dalam proses data engineering nih, namanya pekerjaannya tadi kalian dengar ada ekstrak, transform, sama load ya. Nah, ekstraksi ini adalah proses di mana kita mengambil data dari sumber data itu. Jadi, nanti kita bakal ekstrak, ya kita ambil sumber datanya, kemudian kita lakuin transformasi, kemudian kita bakal load atau kita masukin ke tempat lain. Nah, terus fungsinya orkestrasi itu apa? Nah, proses ini kan nggak cuma berjalan satu kali doang ya. Proses ini pengennya kita berjalan dalam sebuah periode tertentu kan. Misalnya kayak dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, atau mungkin lebih cepat lagi dalam menitan gitu ya. Yang mana kita nggak pengen ngelakuin step itu manual satu-satu, ya kan? Makanya adalah si orkestrasi ini. Yang mana orkestrasi ini ngebantu kita buat memanage tadi tuh proses-proses tadi. Selain kita menggunakan orkestrasi untuk schedulingnya, orkestrasi ini juga bisa digunakan untuk kayak misalnya memonitor, men-trigger, dan juga kayak nge-manage resource yang diperluin sih sebenarnya gitu. Nanti ada beberapa langkah yang bakal dilakukan. Yang pasti kalau kita mau mengorkestrasi sesuatu, kita harus paham dulu sama step-stepnya, baru kita bisa kayak otomasi stepnya tadi dengan bantuan si orkestrasi ini gitu ya teman-teman ya. Dan ada beberapa istilah yang mungkin kalian pernah dengar. Ada task, ini sebenarnya sama. Kalau di sini ada step, ada workflow juga yang kalau misalkan nama lainnya itu ada directed acyclic graph atau DAG gitu ya. Kalau yang udah pernah pakai Airflow kayaknya familiar dengan istilah DAX ya. Nah, gitu sih sebenarnya fungsi dari si orkestrasi itu tadi. Terus kalau kita ngomong di data engineering life cycle ya, sebenarnya data engineer itu kan prosesnya tadi ya. Dia ngebantu kita buat mindahin data dari satu tempat ke tempat lain kan. Dan orkestrasi itu posisinya ada di bawah sini. Artinya dia berjalan end to end ya, dari ujung ke ujung. Karena memang secara general kan ini ya, kita nge-manage dari generation, terus ada storage juga, terus dan juga buat analytics dan lain-lain. Nah, orkestrasi ini nge-manage semuanya. Karena tadi emang tugasnya dia jadi dirijen lah ya, kayak nge-manage proses yang berjalan kan.
Nah, tools tuh sebenarnya juga macam-macam banget ya, teman-teman. Mulai dari yang akan kita pakai itu Mates. Dan ini kayaknya di data jenis hukum awal-awal tuh pakai Airflow juga, terus ada Prefect juga. Ini contoh lainnya ada Dexter. Dan sekarang kayaknya banyak banget sih kalau kita mau cari tahu tools-tools yang bisa kita pakai buat orkestrasi. Nah, nanti di sini kita bakal fokus pakai Mates ya. Terus tasnya juga bisa beda-beda dan ya tentu solusinya akhirnya beda-beda ya. Kalian bisa coba search juga untuk plus minusnya dari masing-masing tools ini sih. Gitu. Terus balik lagi, kalau kita ngomongin orkestrator, dia bisa ngelakuin apa aja sih? Paling nggak nih ada beberapa hal ya yang idealnya bisa dilakukan oleh orkestrator. Yang pertama untuk manajemen workflow. Jadi gimana caranya si orkestrator ini dia bisa nge-manage proses yang perlu kita lakukan secara berulang gitu kan ya. Yang tentunya itu termasuk juga untuk ngelakuin otomasi kan di bagian ke sini. Nah, yang ketiga, kalau orkestrator ini akan lebih baik kalau bisa ngelakuin error handling. Jadi kayak misalnya ketika ada error, kita bisa tahu nih errornya itu ada di mana, terus gimana caranya kita bisa troubleshooting dan akhirnya bisa nge-manage errornya ini. Nggak tiba-tiba error terus kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, tentunya ada recovery proses juga ya. Misalnya kayak udah error kita bisa ngelakuin backfilling atau misalnya kita bisa nge-retry job yang tadinya error gitu. Itu juga penting tuh ada di sebuah orkestrator. Nggak kalah pentingnya lagi, kita harus bisa nge-monitor ya. Dan kalau ada apa-apa, itu juga bisa ngasih kita alert. Jadi nggak cuma monitor doang, tapi perlu ada alerting juga biar mempermudahkan. Sama tentunya kalau semakin mature, semakin kompleks, kalau di balik layar bisa ngelakuin resource optimization itu bakal mantep banget. Ditambah kita bisa observe ya semua apa yang terjadi di dalamnya. Kita bisa monitor pipeline kita bisa monitor melihat seperti apa sih workflow kita gitu ya teman-teman ya. Dan ini debugging tadi sempat mirip-mirip kayak error handling, gimana caranya kalau error kita bisa ngapain. Terus debugging ya kita bisa mudah ngelihat lognya, kita bisa lihat atau kita bisa paham gitu error-errornya itu bisa muncul di mana, terus jadi kita bisa mencari solusi dengan lebih baik gitu. Nah, ini nggak kalah penting kalau misalnya udah sensitif banget apa yang terjadi itu harus comply dengan regulasi. Jadi kalau di audit kita aman dan tenang, ya nggak? Next kita bakal ngomongin tentang orkestrator yang baik tuh harusnya bisa memprioritaskan experience dari developer ya. Ini ada sebuah diagram yang menarik. Kalau kita ngomongin developer experience ya teman-teman, itu ada 3 komponen sih sebenarnya yang udah disebutin. Yang pertama ada flow state. Jadi kalau misalnya kita bisa bekerja di satu tools tanpa harus banyak berpindah satu tools ke tools yang lain, itu kan lebih enak ya dibanding kayak kita ngelakuin satu hal di satu tempat, habis itu pindah lagi. Alhasil kita harus memanage banyak tools yang berpotensi lebih banyak error kan untuk komunikasi antar toolsnya tadi gitu. Terus experience yang kedua adalah feedback loops. Feedback loops ini artinya kita bisa mendapatkan feedback yang dikerjakan dengan cepat. Kita nggak perlu repot-repot kayak misalnya ketika kita ngerjain ada error tuh kita bisa langsung tahu gitu ya di satu tempat itu, dan juga kayak kita bisa langsung cepat gitu, nggak harus nunggu nanti selesai panjang kerjaannya baru ketahuan kalau ada error. Yang ketiga adalah cognitive load. Cognitive load. Jadi kalau misalkan ada orang mau baru pakai sebuah tools gitu ya, seberapa cepat sih dia bisa belajar, seberapa cepat sih dia bisa memahami tools itu gitu. Nah, simpelnya sih kayak orkestrator ini kayak dirijen lah dalam orkestra ya. Dia yang ngatur, ngerangkai semua musik di orkestra itu. Oke, ini referensinya dari tadi ya, dari video di Data Engineering Sungkem. Dan di sini ada slide-nya. Kalau teman-teman mau coba explore, mau lihat tadi aku cuma tampilin summary-nya. Ini slide-nya, kamu bisa lihat ya. Ini ada beberapa. Kalian bisa connect ke LinkedIn sama sama Matt yang ngebikin slide-nya ini, ngebikin materinya. Thank you banget. Udah aku summary aja sih tadi. Gitu. Oke. So, itu dulu untuk video kali ini. Nextnya kita bakal ngomongin tentang apa sih match itu. Kita bakal explore tentang match ya, teman-teman. Nanti kita coba lihat websitenya dah seperti apa. Dan ya, kalau teman-teman rasa videonya bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share videonya ke teman-teman kamu biar tetap dapat manfaatnya juga. Yang belum subscribe boleh kali ya subscribe dulu gitu ya. So, sampai jumpa di video selanjutnya.